Ya, assalamualaikum, selamat pagi. Kita sedikit lagi sudah mau pengantaran sembako sedekah dari Pak Nur Hafid melalui BPJS. Doakan teman-teman bisa berjalan dengan lancar. Kita pagi-pagi sekali, sengaja pagi-pagi sekali biar bergerak. Kita bisa mengcover di sebagian dalam kota dan ada satu desa tertentu yang agak sedikit di pinggir kota. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan kami laporkan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, teman-teman berkarya bersama AS. Alhamdulillahirobbilalamin. Kemarin kita sudah mentuntaskan setelah kita sore mendapat dihubungi teman-teman panitia, terutama teman-teman yang mengkoordinasikan persoalan bantuan Bapak Nur Hafid. Nah, sore kita jemput, kita 2 kali bolak-balik karena kita hanya pakai mobil Avanza kecil. Malam kita data berapa jumlah, kemudian kita mensortir ulang daftar nama-nama yang layak membutuhkannya. Nah, setelah kita malam mentuntaskan itu, subuh kita sudah bergerak, kita naikkan seluruh ke mobil sebagian. Nah, lalu kita bergerak di jam 5:30, langsung kita on the way mengantar di wilayah Kilengan. Jadi di sana ada beberapa warga yang sangat membutuhkan, yang betul-betul belum mendapatkan bantuan sembako dalam model apapun, karena itu menjadi prioritas kita. Setelah kita dari Kilongan, kita masuk ke kota. Jadi kita mengantar di wilayah tengah-tengah pasar. Terkadang kita lupa, tidak selamanya orang miskin atau orang-orang tertentu itu hanya ada di pinggiran-pinggiran kota atau di desa tertentu misalnya. Ada kelompok yang terlupakan kadang-kadang itu tepat berada di jantung ibu kota. Maka setelah kami telusuri, dan kami punya teman di dalamnya, yaitu Ibu Nona. Terima kasih atas bantuannya Ibu Nona. Beliau mendata, kemudian kami singgah lagi tempat itu dan memberikan bantuan tersebut secara simbolik ke beberapa teman-teman. Nah, setelah itu nanti Ibu Nona lanjutkan. Setelah dari pasar sentral itu, kami bergerak lagi di beberapa titik kompleks-kompleks tertentu yang jumlahnya tidak terlalu banyak, karena kita betul-betul menyeleksi itu dengan kepercayaan berapa jumlah yang diberikan ke kepada kita. Jadi kita betul-betul mensortir secara maksimal. Yang menarik setelah itu, saya sampaikan ke teman-teman yang ikut di mobil itu, sekitar berapa orang itu, kami langsung menuju ke wilayah zona kita lakukan 3 yang terkena virus COVID-19 sebelumnya. Sekarang sudah bertambah 1 lagi. Nah, kita tepat menuju sesuatu wilayah desa, di mana di situ salah satu orang yang juga kena daripada COVID-19 tersebut. Di desa apa itu? Desa Saembongin, Kecamatan Nambu. Jadi sebelum kami ke sana, di mobil kita langsung cross check lagi secara protap, karena kita masuk di zona yang rawan dalam bentuk penyakit virus tersebut. Jadi kita meriksa anggota saya untuk siapa-siapa yang belum ada masker. Nah, ternyata masih ada sekitar 3 yang belum dapat masker. Kita cari apotek, karena masih pagi, apoteknya belum buka. Jadi apoteknya belum buka. Nah, untung ada yang jualan masker banyak, dan itu steril juga, karena mereka mengisi plastik. Tepat di depan kantor Telkom di Gelora, ada mas yang jual-jual, kita panggil, kita beli. Nah, kita beli 4 lah, kita kasih lebih lah, kita beli 4. Nah, langsung kebetulan saya bawa selalu kemana-mana bawa hand sanitizer.
Jadi kita bagikan teman-teman di mobil. Pas mendekati sudah masuk ke Kecamatan Nambo, kita semprot lagi dulu tangan kita, orang kita, dan saya memberikan informasi kepada mereka untuk bagaimana strategi pada saat kita sampai di TKP. Jadi sampai kita di lokasi, kita turun, ada yang jaga, siapa yang mengangkat, dan saya turun menemui mereka, tetap pada posisi untuk mengingatkan kepada mereka bahwa hari ini kita datang membawa sedekah. Dan alhamdulillah sambutan mereka luar biasa. Bahkan terjadi lelucon-lelucon tertentu yang sangat menarik, sehingga kita tidak menjadi kaku atau dengan ketakutan kita masuk di zona yang berbahaya. Jadi setelah kita bagikan ke mereka, kita sempat foto bersama. Kita sempat juga memberikan semacam konten tertentu, tetapi karena mendadak serba kondisional, jadi ada nanti bisa semacam kami akan tampilkan nanti sebentar. Jadi terima kasih. Tadi itu kami tidak lama, kami ucapan terima kasih karena ini adalah titipan dari Pak Anwar Hapid. Kami juga menceritakan tentang posisi beliau dan nama itu beliau, dan alhamdulillah respon mereka bahwa bukan pada persoalan apa yang diberikan dalam bentuk apapun itu, tetapi rasa syukur mereka ada kepedulian dari Bapak Anwar Hapid. Dan semoga harapan mereka ke depan, insya Allah Pak Anwar Hapid dan Sigit Purnomo mendapatkan berkah, mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin negeri kita ini, negeri yang kita cintai ini, dan bisa melihat Kabupaten Banggai menjadi sebuah bagian yang tidak terlepas, bagian yang utuh dengan Sulawesi Tengah. Lagi 5. Relawan berkarya bersama AS, sebagian kecil distribusi, sebagian ini pagi-pagi ini kita usahakan distribusi biar selesai hari ini. Oke, terima kasih, selamat berjuang.
tidak langsung sama-sama ya. Sama Mbak Kode. Si Anwar Habib. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman relawan simpatisan Anwar Habib Sigit Purnomo alias Pak Syauno. Kita barusan selesai memberikan bantuan sedekah dalam bentuk sembako dari Pak Anwar Habib. Langsung di titik zona merah yang kena salah satu dari 3 yang hasil swab itu positif corona. Kenapa kami datang ke sini untuk memberikan sebagian sembako untuk sebagian warga mereka? Tujuannya adalah untuk merubah stigma bahwa yang kena itu bukan harus kita zalimi, bukan harus kita jauhi, tetapi kita support sesuai dengan kemampuan kita. Nah, insya Allah dengan beberapa orang yang kita berikan bantuan, maka Anwar Habib Sigit Purnomo hadir di tengah kondisi mereka yang lagi kena musibah keluarga mereka yang corona. Dan mudah-mudahan tujuan kita adalah bersedekah ini bisa sampailah. Nah, oleh sebab itu dengan teman-teman relawan dibantu, ada beberapa orang di bagian belakang juga ikut. Sebelum kita ke sana, kita bersepakat harus menggunakan protap gugus tugas untuk corona, harus pakai masker. Jadi karena tadi dari rumah masker kita terbatas, jadi kita mencari klinik yang buka, tidak ada yang buka karena masih terlalu pagi kita keluar tadi untuk memberikan bantuan dari subuh. Nah, terpaksa kita cari yang di pinggir jalan dan dapat steril juga. Nah, kita beli beberapa masker dan sudah digunakan oleh teman-teman yang ikut dalam pembagian sembako Anwar Habib. Dan alhamdulillah sudah selesai. Kita bergegas tidak berlama-lama karena bagaimanapun juga kita tetap jaga jarak, kita tetap harus penuhi anjuran pemerintah agar supaya kita memutus mata rantai daripada penyebaran COVID-19 tersebut. Oke, terima kasih teman-teman, selamat berjuang yang lain-lain. Mudah-mudahan tujuan kita hari ini bisa tuntas, bisa sampai semua kepada teman-teman atau rakyat yang membutuhkannya dan berhak untuk itu. Dan salam khas untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyatlah di atas segala-gala dari hukum yang ada di Republik ini. Rakyatlah yang harus kita lindungi. Undang-undang lahir karena rakyat. Dan rakyat hari ini banyak yang menderita karena BPJS kesehatan ini dinaikkan. Utamanya mereka yang kelas 3. Hasil reses perjalanan kita, saya masuk di 9 rumah sakit yang saya datangi. Saya melihat begitu banyak rakyat yang hari ini belum bisa tercover di dalam kepesertaan BPJS. Saya sering ingat bahasa Bapak Presiden selalu mengatakan, kami dulu waktu masih bupati, saya sering mengatakan beliau ambil diskresi, meminta kepada kepolisian, kejaksaan untuk tidak memproses mereka yang mengambil diskresi kebijakan yang tidak sesuai undang-undang, tapi demi kemaslahatan rakyat, demi kemaslahatan rakyat. Ini kita bicara kemaslahatan rakyat. Rakyat kita sekarang ini sedang membutuhkan